Premis film tentang suami yang mencari istrinya yang hilang sudah digunakan di banyak film. Sebut saja Breakdown, Frantic, atau yang paling buat saya trauma adalah The Vanishing, aka Spurloose. Asli film ini buat saya merinding. Last Seen Alive menggunakan premis ini dengan kemiripan yang sama dengan film The Vanishing, yaitu istrinya hilang saat belanja di supermarket di sebuah pom bensin. Tapi dengan premis yang sudah umum digunakan itu, Last Seen Alive tidak memberikan sesuatu yang baru, tidak ada inovasi dalam plot atau karakter-karakternya. Film ini menjadi film yang biasa, tidak berkesan sama sekali, tapi tetap menghibur. Will dan istrinya Lisa sedang bepergian dengan mobil mereka, tapi sejak awal mereka terlihat tegang, tanpa ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata diketahui bahwa nasib pernikahan Will dan Lisa sedang di ujung tanduk, dan Lisa ingin break sementara dan ingin menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya. Setelah beberapa kali saling curhat, mereka memutuskan untuk mampir ke pom bensin untuk tentu saja mengisi bensin. Lisa kemudian pergi ke supermarket untuk buang hajat dan membeli air minum. Baru saja dia keluar dari supermarket, Lisa terlihat didekati oleh seorang pria misterius. Sebuah truk melintas dan menutupi pandangan kita dari Lisa dan pria misterius itu. Dan saat truk itu pergi, Lisa sudah tidak terlihat lagi. Sementara itu Will mulai gelisah menunggu Lisa yang tidak balik-balik. Dia memutuskan untuk mencarinya di supermarket dan menanyakan Lisa pada semua orang. Will bahkan berusaha menelpon HP Lisa yang ternyata sudah tidak aktif. Anehnya, kasir yang menjaga supermarket itu mengaku tidak melihat wanita yang sesuai dengan ciri-ciri Lisa. Padahal Lisa terlihat bercakap-cakap dengannya dan bahkan memberinya tip. Will yang panik dan khawatir kemudian menghubungi polisi dan menginformasikan tentang istrinya yang seperti hilang begitu saja. What's your wife's name? Her name is Lisa Span. Lisa Spain. She's 5'9", she's the dark hair. Tidak ada ekspektasi apa-apa ketika saya memutuskan untuk nonton film ini. Saat itu saya sedang mencari film ringan untuk ditonton sambil makan malam, dan nemulah film ini. Setelah membaca sinopsisnya, sepertinya menarik, karena saya langsung teringat dengan film The Vanishing aka Spurloose yang berhasil membuat saya trauma sampai sekarang. Tapi dari poster dan bintangnya, saya yakin film Last Seen Alive ini tidak seberat The Vanishing. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk nonton film ini saja. Film ini dibuka dengan adegan polisi yang sedang menginterogasi seorang pria yang mukanya berdarah-darah. Polisi itu sedang menanyakan keberadaan seorang wanita, dan setelah dipukuli beberapa kali, pria itu mengaku kalau wanita itu sudah mati. Adegan langsung flashback 8 jam sebelumnya. Adegan pembuka ini menarik. Adegan itu langsung memberi unsur kemisteriusan dan informasi tentang nasib Lisa pada penontonnya. Sepanjang film kita mengikuti Will yang melakukan segala cara untuk menemukan istrinya tanpa tahu dia masih hidup atau sudah mati. Dan adegan awal itu menjadi semacam penarik perhatian penonton dengan menyatakan Lisa sudah mati. Tapi benarkah demikian? Atau pria itu berbohong? Mau tak mau kita sebagai penonton harus mengikuti ceritanya sampai akhir. Where is she? She's fucking dead, man. Tapi menurut saya, misteri di film ini satu persatu terungkap dengan cara yang terlalu mudah. Plotnya straight to the point, tanpa ada kelokan-kelokan yang membuat film ini tambah seru. Seperti contohnya saat Will menemukan identitas pria yang mendekati Lisa. Ia langsung mengajarnya dan membawanya di bagasi mobil untuk mengantarnya pada orang yang menyekap Lisa. Dan saat dihentikan polisi, Will lari ke tengah hutan dan dia bertemu dengan pria yang menjaga wilayah tersebut. Yang ternyata surprise, ternyata kebetulan pria itu kenal dengan orang yang menyekap Lisa. Dan dengan sedikit acting, Will berhasil menemukan tempat orang itu. Last Seen Alive disutradari oleh Brian Goodman yang pernah menggarap film What Doesn't Kill You dan Black Butterfly. Ditulis oleh Mark Friedman yang menulis Black Butterfly juga, dan dibintangi oleh Gerard Butler. Ya, kamu pasti tahu aktor satu ini. This is Sparta! Brian Goodman tampaknya terinspirasi oleh film The Vanishing tentang suami yang kehilangan istrinya di pom bensin. Lalu dia menggabungkannya dengan film Taken. Tapi beda dengan Liam Neeson yang memang mantan agen. Karakter Gerard Butler di film ini hanya seorang warga sipil baik-baik. Dia bekerja sebagai agen properti yang banyak memberikan kekayaan. Last Seen Alive walaupun film ini menghibur, tapi plot ceritanya seperti kebingungan membawa cerita ini sebagai cerita misteri atau action. Ingin seperti The Vanishing atau Taken? Walaupun memang bisa digabungkan, tapi kombinasi kedua genre di film ini terasa kurang seimbang dan tidak natural. Pokoknya serba nanggung. Penulisnya seperti asal menjajalkan adegan-adegan yang tidak ada hubungannya dengan plot dan karakter-karakternya untuk sekedar menambah durasi.
Kesimpulannya, skip film ini. Kalau kamu lagi mencari film dengan plot yang sama, mending nonton The Vanishing alias Spoorloos. Dijamin film ini bakal buat kamu trauma kalau lagi bepergian sama pacar di tempat asing. Lesson Alive tidak menawarkan sesuatu yang baru. Seperti yang saya katakan di awal, film ini menjadi film yang biasa, tidak berkesan sama sekali, tapi ia tetap menghibur.